nama saya Wari, rumah saya di Bekasi. Asal saya dari Kalimantan Timur, di pelosok sekali, di pulau yang jauh dari daratan Kalimantan Timur, sekitar 120 km ke laut, di Selat Makassar. Kenapa saya diminta untuk datang? Pada tahun 2004, saya nyebrang dari daratan ke pulau, di mana tempat kami asal-usul bapak saya, pakai perahu kecil, pakai perahu dumping, perjalanan 3,5 jam. Pas di tengah kena angin badai, saya duduk di atas mesin. Biasanya pada waktu usia saya 30 tahun ke bawah, kecil ini nggak ada pengaruhnya untuk fisik saya. Nah, waktu itu umur saya sudah 50 tahunan. Suara knalpot masuk di telinga saya seperti ibu tadi. Tapi barangkali hanya telinga kanan saja yang budek. Jadi hari ini kalau bapak bicara dari sebelah kanan saya nggak dengar. Tapi kalau dari kiri ya masih normal. Dari kanan nggak dengar. Disumpahin pun nggak dengar saya barangkali. Nah, itu yang pertama. Jadi saya ulangi, saya kemari bulan Januari akhir. Adik saya mengatakan, "Mas, mau ke sana." Karena apa? Waktu itu sudah meningkat penyakit saya. 3 macam. Pertama, budek kanan. Kedua, gula darah. Gula darah saya sampai 700. Tapi karena barangkali sejak kecil saya dibina oleh orang tua, kemudian saya belajar juga pada waktu masa kuliah di Jogja, bela diri, sampai hari ini masih. Sehingga barangkali punya fisik yang beda gitu. Tetangga saya 300 saja masuk rumah sakit, lah saya 700 baru mulai goyang-goyang. 690-an gitu saya punya gula, 697, jadi hampir 700 mulai goyang-goyang. Salah satu diantaranya karena saya sering tugas di luar, makan nggak teratur, pikiran konsentrasi kerjaan terus, makan nggak teratur, sehingga itu barangkali salah satu. Ya, sakit gula saya derita 2 tahun terakhir ini. Tapi kondisi fisik yang lain, kayak darah tinggi kebetulan bagus, darah saya 80, 120. Kolesterol, asam urat. Tapi itu lebih parah gulanya tadi. Itu penyakit saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, tahun 2004-2002, itu saya bangun tidur, tiba-tiba leher saya ini sakit sekali. Sakit sekali, sampai ke tangan saya. Saya tanyakan ke orang, katanya kejepit saraf. Lalu saya berobat keliling Semarang, Jogja, di Jakarta sini, ditusuk jarum apa segala macam. Berkurang. Tapi pada waktu fisik turun, timbul ya nyeri sekali, sakit sekali. Nah, 3 macam penyakit tadi kumpul, sehingga pada bulan Januari 2015 akhir, adik saya bicara lagi, "Mas, ini arep urip, kalau masih mau hidup panjang, ke Pak Merta." Saya kaget, mau hidup panjang, saya sehat kok. Tapi dengan tiba-tiba nggak ada yang nyuruh, saya langsung daftar. Bahkan adik saya mungkin nggak tahu kalau saya kemari yang nyuruh. Nah itu, sehingga saya sampai di sini. Jadi barangkali berlawanan dengan Mas Eko tadi. Saya sudah lama kenal dengan Pak Merta lewat saya, sepihak ya. Lewat saya sendiri, sering baca-baca apa segala macam. Kalau Mas Eko katanya belum kenal sama sekali. Kemudian ceritanya lanjut. Diabetes. Saya suntik insulin 4 kali sehari. Pagi, siang, malam, dan malam mau tidur. Yang mau tidur itu yang paling berat. Menarik turun gula. Dari 600 bisa jadi 300. Tapi besok naik lagi. Dan seterusnya. Sudah 1 bulan berjalan. Pada waktu saya kemari, saya masih suntik 3 kali. Yang keempat, yang menurunkan itu saya hentikan karena saya kadang-kadang drop.
sampai 60, sudah melayang-layang tuh 60 kayak orang teler sudah. Nah, berhenti. Saya kemari 3 kali suntik masih saya lakukan. Hari pertama kedua saya masih 3 kali suntik insulin. Ya, suntiknya di perut. Jadi kalau dibayangin suntik insulin ngeri, padahal ya jarumnya kecil aja. Tapi tetap aja namanya nyuntik. Kalau orang luar kamar ngelihat barangkali dikira suntik morfin kali. Tapi itu suntik insulin. Hari ketiga, saya bawa buku catatan, catat saya. Saya curi-curi, katanya nggak boleh nulis apa segala macam, terpaksa di kamar saya kunci kamar dulu, lalu saya nulis riwayat naik turunnya gula saya. Hari ketiga saya nyuntik 1 kali pagi. Bangun pagi sebelum suntik, kok turun ini? Dari yang biasanya 300 tinggal 115. Sedangkan dokter buat batasan 100-140 itu normal. Nah 115, besok nggak nyuntik, nanti siang sama sore nggak usah nyuntik nih. Saya coba, saya tidak suntik. Saya periksa, tidak lebih dari 140, 132. Saya periksa setelah habis makan siang. Nah malamnya juga nggak suntik. Terus menerus, besoknya justru saya hilangkan yang suntik 1 kali tadi. Hari keempat sampai hari ini saya tidak suntik dan tidak minum obat. Gula darah saya berada pada kisaran 115-132. Sore tadi saya cek 132. Mudah-mudahan terus sehingga bisa lepas dari ketergantungan obat. Nah kemudian resiko akibat yang lain, di kaki saya ini saya datang ke sini seperti orang nggak bisa jalan, hanya saya paksain aja gagah-gagahan. Tapi sebenarnya sakit sekali telapak saya itu, kiri kanan, melangkah sakit, apalagi dilurusin, tidak bisa. Hari ini Bapak Ibu bisa lihat, ini nggak bisa digerakkan, lempeng begitu, luar biasa sakitnya. Nah, apa yang saya lakukan? Pertama, meditasi. Saya meditasi sebenarnya juga sudah kenal 50 tahun yang lalu, karena saya di perguruan bela diri negeri ini semua mengenal meditasi. Tapi beda dengan yang disampaikan Pak Merta, rinci sekali. Bahkan untuk meditasi kami, saya biasa masuk gua dulu waktu muda, biasa di sungai, berendam di air. Apa yang disampaikan beliau, Pak Merta, lebih sangat rinci, sehingga kita mudah mencerna. 50 tahun dibanding dengan 1 minggu beda. Nah oleh karena itu satu kebahagiaan, mudah-mudahan ini juga menjadi kebahagiaan kita semua. 1 minggu kita di sini bisa mengenali rincian dari ceramah yang disampaikan Pak Merta. 50 tahun saya mengerti, bahkan kalau saya boleh cerita, dulu di usia saya 20-40 tahun, balok es, siku saya ini bisa matain. Ini bukan nyombongin Pak, maaf. Tapi itu karena latihan, lewat tata nafas. Begitu juga sisi telapak tangan saya ini bisa mecahin telapak. Bangga sekali waktu itu. Tapi barangkali tidak harmonis Pak. Nah, hal seperti ini luar biasa, kembali saya ke luar biasa tadi. 1 minggu di sini dapat pencerahan lebih banyak. 50 tahun saya tidak mengecilkan arti saya belajar juga, tapi rinciannya luar biasa. Oleh karena itu sangat berbahagia kita semua dan Bapak Ibu yang hadir malam ini. Seperti yang disampaikan beliau juga tadi, menawarkan tempat luar biasa. Saya sangat bahagia bila bisa turut bersama-sama ramai-ramai berada di situ. Nah oleh karena itu sebelum saya akhiri, sangat kita sayangkan kalau kita tinggalkan kebiasaan ini. 1 minggu ini luar biasa, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Seperti yang selalu disampaikan beliau Pak Merta, bisa kita rasakan manfaatnya. Saya kira cerita saya barangkali sungsang sumbel, tapi saya berharap apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Yang jelas, yang pasti, derita saya
yang selama ini sudah banyak berkurang, tapi budeknya masih. Mudah-mudahan dengan kita bisa kumpul di sini, bisa memberi manfaat kepada kita, kepada siapapun yang mendengar, mengetahui. Mudah-mudahan kita kumpul ini berkepanjangan. Terima kasih, selamat malam.